Selamat pagi, saya Rianto. Hari ini saya di rumah guru saya, Bapak Juwadi. Ini di Budean juga. Nah, kebetulan beliau ngurus sertifikat itu lama nggak muncul-muncul. Beliaunya ini juga masuk di grup gerakan jalan lurus Jogja maupun gerakan anti mafia tanah. Jadi mohon warga Jogja dan sekitarnya atau warga seluruh Indonesia apabila ada persoalan pertanahan, silakan menghubungi kami di gerakan jalan lurus. Tapi nomor teleponnya sudah ada. Kalau nomor telepon saya sendiri 081 326 36055. Gerakan jalan lurus maupun Damat bekerja secara sosial, jadi tidak berpikir masalah memungut biaya. Kemudian saya sampaikan kepada warga masyarakat bahwa pelayanan di Badan Pertanahan Nasional hari ini sebenarnya sudah terjadi perubahan yang luar biasa. Dengan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan bidang pertanahan. Di sana sudah diatur secara jelas dasar hukum pelayanan itu mengenai persyaratan, biaya, jangka waktu, dan lain-lain sudah diatur. Kemudian mengenai biayanya berapa? Biayanya juga sudah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang pendapatan negara bukan pajak yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional. Kemudian juga kami sampaikan bahwa kami Gerakan Jalan Lurus diminta oleh Satuan Tugas Saber Pungli Nasional Pusat untuk membantu bagaimana menghilangkan atau memberantas pungutan liar. Jadi sekali lagi, mari bergabung di Gerakan Jalan Lurus demi kemaslahatan umat, demi kemakmuran bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Rianto dari Gerakan Jalan Lurus. Hari ini Jumat tanggal 7 Mei 2001 sekitar jam 18.30. Saya di rumahnya sahabat lama saya, Pak Chandra Raharja. Kebetulan beliaunya ini dulu sahabat saya ketika masih sama-sama bermain di pengadaan kain, jadi bahan kain untuk seragam pegawai negeri sipil, kemudian seragam beberapa DPRD kabupaten maupun provinsi. Ini punya pengalaman. Ini sertifikat penggabungan di mana dulu ini diserahkan kepada notaris atau PPAT. Tetapi sampai beberapa bulan tidak ada kabar. Tiba-tiba saya ditelepon Pak Chandra ini, intinya mau minta tolong kok di dalam proses mau penggabungan lama. Coba ceritakan Pak Chandra. Ya, dulu saya mengurus penggabungan 3 tanah saya ini melalui salah satu notaris di Kabupaten Magelang. Sekitar 3-4 bulan tidak ada kabar. Setiap ditanyakan, ya masih antri. Nah, kebetulan pas Bapak Rianto selaku ketua Gerakan Jalan Lurus pas datang ke Magelang, kami cerita, wah ngurus sertifikat kok lama nggak ada kabar. Lantas Pak Rianto memberitahu saya, udah ini saya kasih nomor teleponnya Pak Suroso, kasih di BPN, ditelepon sama Pak Rianto. Ya udah, besok Pengukuran. saya daftarkan, langsung tidak melalui notaris, langsung diukur. Seminggu kemudian saya dapat panggilan untuk pencocokan dengan tetangga dan sebagainya. Sertifikat ini langsung jadi, berarti sejak saya ngurus hanya butuh waktu 10 hari.
Ya. Baik Pak Chandra, ini tolong Pak Chandra dikasihkan ke masyarakat agar nanti ini mohon bisa disampaikan ke masyarakat yang lain. Barangkali ada yang kesulitan di dalam mengurus persoalan administrasi di BPN. Silakan Pak Chandra, namanya Pak Chandra, kasih nomor kontak Pak Chandra agar nanti publik bisa mengetahui. Nomor saya 08123 267 6868. Saya dibantu oleh Bapak Rianto selaku Ketua Gerakan Jalan Lurus tanpa uang sepeser pun, dan saya mengurus penggabungan hanya keluar duit. Untuk sertifikatnya 104.000, untuk pengukurannya juga sekitar 90.000. Jadi murah sekali, tanpa ada uang tambahan ataupun uang pelicin. Memang untuk pengurusan sertifikat itu lebih baik langsung diurus sendiri. Kalau ada kesulitan bisa menghubungi Gerakan Jalan Lurus atau bisa kontak saya, nanti saya beri nomornya Gerakan Jalan Lurus. Loh. Baik Pak Chandra, jadi kepada warga masyarakat silakan kalau mengurus kepentingan yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional atau Agraria diurus sendiri. Karena di Badan Pertanahan Nasional itu sudah ada standar pelayanannya, yaitu diatur di Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2010. Ini tentang standar pelayanan sektor pertanahan. Jadi di sana diatur persyaratannya apa, dasar hukumnya apa, kemudian biayanya berapa, kemudian jangka waktunya berapa. Ini sudah diatur secara rinci. Jadi oleh karena itu sekali lagi pahami tentang sistem yang berlaku di setiap unit-unit pelayanan publik. Kemudian yang berkaitan dengan biaya, kalau di BPN itu sudah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional. Kemudian juga saya sampaikan bahwa di dalam satu proses jual beli tanah dan bangunan itu ada beban pajak yang harus ditanggung antara penjual dan pembeli. Untuk penjual itu dikenakan pajak PPh final yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016. Kemudian yang berkaitan dengan BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, ini masuk pajak daerah, jadi masuknya di kas daerah, kabupaten maupun kota. Ini diatur di perda masing-masing kabupaten kota. Jadi kepada warga masyarakat, silahkan kalau ada kesulitan apapun bisa berhubungan dengan kami di Gerakan Jalan Lurus. Yang ini kalau di Jawa Tengah, Jogja itu sudah menyebar, kemudian juga di beberapa provinsi di Jawa maupun di luar Jawa itu sudah mulai terbentuk. Jadi sekali lagi, mari bergabung di Gerakan Jalan Lurus. Kemudian Gerakan Jalan Lurus tidak berorientasi pada biaya, jadi gratis. Demikian dilaporkan dari ini rumah Pak Chandra. Ini masih sehat. Ini mujizat. Beberapa waktu lalu saya kira masuk Undang-Undang 28 2009 tentang pajak daerah dan restitusi daerah. Dasar pengenaannya ya kalau di Lurah ini pada berapa tadi Pak? Udah 10 tahun udah sih 2011 ya. Nah, itu bisa nanti di prinsipnya pengenaannya itu nilai transaksi minus 60 juta. Di dalam persoalannya Bu Puji ini harusnya yang kena pajak itu 35 juta kali 5%. Kemudian biaya PPAT-nya harusnya 1% kali nilai transaksi. Nilai transaksinya 95 juta. Kemudian PPh-nya, PPh final itu PP 34 tahun 2016 itu besarannya 2,5%. Nah, kalau di sini muncul nilai transaksinya hanya 95 juta, mosok kesemuan biaya pajaknya sampai mencapai 26 juta. Ini perlu
ditanyakan itu dikonen. Lah apakah ini sudah ditetapkan oleh apa? Kasih penetapan atau kabin Pak? Kasih Pendapatan. Oh, Pendapatan. Bidang termasuk termasuk penetapan pajaknya Iya. kan? Ini jadi mekanismenya itu di dinas pendapatan atau DPKAD atau BPKAD itu ada kabin pendapatan mungkin kasih penetapan gitu. ada. Nah, kita kasih penetapan pajak daerah. Ini teman-teman agar bisa memahami ini secara total. Kemudian bagaimana agar ini bisa dilaksanakan secara baik. Tidak itu. Jumlah itu sudah dibayar? Apanya? Jumlah besaran Ini belum langsung. dibayar. Tapi ini ada beberapa objek. Oh, didaftarkan aja belum kok bayar. itu benar di tanah hitam. Setahun yang lalu. Satu tahun. Iya. Itu tanah persawahan atau tanah artinya di jalan permukiman. Pemukiman. Luasnya berapa ini? Kurang lebih 600. Berapa? Ukurannya? 23 kali 30. 23 kali 3. Tahun ini kan tahun nggak Di desa mana? Di desa kelurahan mana? Karangpace, Kelurahan Jepon, Kecamatan Jepon. Benar tahu nggak? Untuk ukuran sana kira-kira berapa? Terus ini tadi dengan waktu konsultasi dengan nomor kenaikan dulu berapa? Mengaku tanah hektar Per itu orangnya bilangnya itu hanya 4 juta. Jadi 4 itu dibayar 40 orang. juta. Semuanya katanya termasuk pajak jadi habis 24 juta. Hanya 60 juta. 4 orang berarti apa itu pecah 4? Iya, sama. Oh, pecah 4. Berarti 24 kali 4 ya, Bu? Eh, Berapa dibayar, Mbak? Katanya sih per orang 4 juta. Tapi semuanya total jadi 24. Saya kurang tahu. per satu bidang Per satu bidang 4 juta. dikali 4 berarti. Per satu bidang. Iya, per satu bidang. Ini dipecah. Nah, ini berarti tanah 600 meter segini dipecah jadi 4. Punya saya sendiri. Kalau yang lainnya nggak tahu saya. Ini dengan dipecah kan? Enggak. Ukurannya 600. Iya. Oh. Satu bidang. Pengakuan ya. Iya. Pajak 8 juta. Di Karangpace. Ini hasil yang saya temukan dari web. Karangpace. Kurang lebih. Ya, Karangpace. Iya, punya saya sendiri itu. Atau bagian dari pecahan pajak. Dia bagian dari pecahannya banyak. Berarti yang penting 600 kali 4 ya. Yang lainnya malah lebih agak sedikit. Posisi jenengan itu Iya, baru jadi- 24. Iya, punya saya itu khusus punya saya. Kan saya dulunya gini mau beli tanah, udah sekalian sertifikat yang jual gitu. Tapi ternyata perjanjian tapi nggak jadi ternyata katanya notaris dia itu ada penambahan pajak katanya. Kira-kira berapa tahun kemarin belinya? 95. ya? Beli dari siapa Bu? Siti Siriatun. Siti Sediatun itu masih Kasih saudara, kakak saya. Kakak saya. Pak Yudi.